Kata Syekh hafizahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. Ada seorang laki-laki dari Yaman datang hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang cukup jauh dari Yaman, ya tergantung Yamannya di mana. Bisa 2 hari perjalanan naik bus, apalagi jika menggunakan tunggangan yang ada di masa itu, onta atau keledai, atau bahkan ada yang berjalan kaki. Perjalanan yang cukup melelahkan, perjalanan yang cukup panjang. Dia datang hijrah ke Rasulullah SAW, kota Madinah, dari negeri Yaman. Begitu Nabi SAW mengetahuinya, maka Nabi bertanya kepadanya, halaka ahadun bil Yaman, apakah ada seseorang, maksudnya dari keluarganya, yang engkau miliki di negeri Yaman, yang engkau tinggalkan di sana? Qal, dia pun menjawab, abawai, ada wahai Rasulullah, kedua orang tuaku. Ia menjawab spontanitas. Dia tidak tahu bahwa maksud dari pertanyaan itu Nabi SAW ingin menegurnya. Ini orang datang dengan tujuan dan karena sesuatu yang sangat mulia. Bukan untuk dunia, bukan untuk merdeka, bukan untuk menikah, bukan pula untuk nilai-nilai dunia yang lainnya. Dia pergi dari Yaman ke Madinah, ingin hijrah, ingin dekat dengan Rasulullah SAW, agar bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi di belakang Rasulullah, agar bisa sering mengikuti kajian bersama Rasulullah SAW, agar bisa satu lingkungan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah ada seseorang yang engkau tinggalkan di negeri Yaman? Dia pun menjawab, abawai, kedua orang tuaku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kembali bertanya, adzinalak, apakah kedua orang tuamu telah memberikanmu izin pergi dari negeri Yaman, meninggalkan mereka untuk hijrah ke Madinah? Tanya Nabi SAW. Ia pun menjawab, la, mereka tidak merestui, mereka tidak memberikanku izin wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, irji' ilaihima fasta'zinhuma, pulang kamu ke negeri Yaman, pulanglah kamu, kembalilah kamu ke negeri Yaman kepada kedua orang tuamu, fasta'zinhuma, kemudian minta izin kepada kedua orang tuamu. Izin kemana aja? Untuk mancing, untuk goes, untuk ke bioskop, untuk pacaran, untuk touring yang berhari-hari tanpa manfaat? La, untuk hijrah ke kota Madinah, ke sisi Rasulullah SAW, agar bisa salat 5 waktu di belakang beliau di Masjid Nabawi, agar sering hadir dalam kajian beliau, agar bisa berada di dalam lingkungan yang di dalamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat lainnya. Nabi berkata kepada irji', ini orang sudah sampai Madinah, pulanglah kamu ke negeri Yaman, fasta ilaihima, kepada kedua orang tuamu, fasta'zinhuma, mintalah izin dari mereka berdua, fa in adzinalak fajahid, apabila mereka telah memberikanmu izin, maka silahkan engkau melakukan jihad di jalan Allah, wa illa fabirrahuma, tetapi jika mereka tidak memberikanmu izin, maka tetaplah engkau di sisi mereka, merawat dan berbakti kepada mereka berdua. Maka sangat disayangkan apabila ada anak yang tetap berangkat untuk sesuatu yang itu bukan di jalan Allah, bahkan di jalan syaitan. Dia rela meninggalkan kedua orang tuanya yang tidak memberikan mereka izin. Dia tinggalkan kedua orang tuanya tanpa izin dari mereka untuk pacaran, touring, goes, untuk demo, untuk aksi demo dan yang lain-lainnya. Demi Allah, mereka adalah anak-anak yang durhaka, yang hendaknya mereka segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini orang sudah sampai di kota Madinah di sisi Nabi SAW dari negeri Yaman, perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, datang ke negeri
ke kota Madinah dari negeri Yaman untuk hijrah, agar bisa salat 5 waktu di Masjid Nabawi di belakang Nabi, sering hadir dalam kajian Nabi SAW, ya, berada di sebuah lingkungan yang sama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bisa ikut jihad apabila Nabi dan para sahabat yang melakukan jihad. Tetapi Nabi katakan, irji' ilaihima, pulanglah kamu ke negeri kedua orang tuamu, ke sisi orang tua kedua orang tuamu, fasta'dzinhuma, mintalah izin terlebih dahulu kepada mereka berdua, fa in adinalak fajahid, apabila mereka telah memberikanmu izin maka silahkan engkau berjihad, wa illa fabirrahuma, tetapi jika kedua orang tuamu tidak mengizinkanmu maka bertahanlah di sisi mereka untuk merawat dan berbakti kepada mereka. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.